ongoing thing. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Fahri Ramadan. Apa kabar teman-teman? Gimana nih rasanya selama PSBB? Apa kegiatan saat di rumah? Apapun kegiatannya, jangan lupa teman-teman harus jaga kesehatan dengan cara cuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah. Dan jangan lupa untuk berolahraga untuk menambah kekuatan tubuh kita. Semoga bencana pandemi ini segera berakhir dan kembali normal seperti semula. Oke, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengambilan keputusan intuitif. Situasi keputusan yang menggunakan daya rasional sebagai cara pencerahannya. Sebagian manusia menggunakan keputusan intuitif dalam aktivitas kesehariannya. Contoh konkret, dalam memilih pasangan hidup, mengevaluasi pekerjaan, dan memilih makanan untuk makan siang, dan sebagainya. Dalam pengambilan keputusan, kata intuitif seringkali dilawankan dengan rasional dan dihubungkan dengan pseudoscience. Sesungguhnya, intuisi memiliki dasar ilmiah dan telah menjadi bidang riset tersendiri dalam psikologi. Jung adalah ilmuwan pertama yang membahas pengambilan keputusan intuitif, yang dikenal sebagai Jung's Typology of Decision Making. Menurut Jung, manusia dipengaruhi oleh salah satu dari 4 fungsi ketika dia memecahkan masalah. Yang pertama, sensasi, yang berupa persepsi melalui panca indera. Yang kedua, pemikiran, yang memberikan arti dan pengertian. Yang ketiga, perasaan, yang memberikan penilaian dan keputusan. Yang keempat, intuisi, yang memberikan arah mengenai berbagai kemungkinan masa depan. Lanjut, pengertian intuisi. Intuisi adalah menerima masukan dan ide-ide dari dalam diri kita tanpa mengetahui bagaimana hal tersebut dan dari mana hal tersebut berasal. Anda hanya tahu bahwa ide-ide tersebut bukan berasal dari pemikiran Anda. Secara tiba-tiba Anda mengetahui dan memahami sesuatu. Sigmund Freud sebagai orang pertama yang memperkenalkan konsep yang berhubungan dengan intuisi. Bagi Freud, intuisi adalah bagian pengetahuan manusia yang berada di alam bawah sadar. Dia membaginya menjadi dua, yaitu insting dan moralitas. Arsitektur kesadaran manusia menurutnya memiliki 3 tingkatan, yaitu kesadaran yang mendapat bagian hanya 10%, prakesadaran yang mendapat bagian hanya 50-60%, dan bawah sadar yang hanya mendapat bagian 30-40%. Pengetahuan yang ada dalam kesadaran hanya meliputi 10% saja dari seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia, sedangkan pengetahuan yang separuh disadari prakesadaran, dan pengetahuan yang di bawah sadar meliputi 90% yang. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membagikan barang kesayangan saya. Saya mempunyai keinginan untuk memberikan barang ini karena saya sudah tidak bisa lagi merawat barang ini, yaitu yang pertama headband, yang kedua powerbank, berikutnya internet. Barang ini adalah barang kesayangan saya karena setelah menemani perjalanan saya waktu main traveling mempunyai dulu, saya kasihkan ke teman saya yang bernama. Nah, barangnya saya berikan ke kamu. Ya,